Berita besar di sini dan di video ini saya akan bahas jika Katakurilah orang yang membebaskan Jinbei dan dia akan datang ke Wano Kuni. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, setelah munculnya nih karakter Katakuri lagi di Color Spirit chapter lalu, dan setelah saya baca ulang One Piece juga nih, dan sudah mau masuk ke arc-nya Whole Cake Island. Nih mari di sini kita akan bahas kembali salah satu villain favorit kita semua, alias Charlotte Katakuri, musuh dengan segala respect yang dapat kita berikan kepadanya, anjay. Nah seberlangsungnya saga dari Onigashima ini memang masih banyak misteri yang masih belum terungkap sampai saat ini, dimana salah satunya adalah tentang kemunculan Jinbei ini di Wano Kuni. Tidakkah ada yang berpikir bagaimana Jinbei bisa sampai ke Wano Kuni tanpa tergores sama sekali? Jangankan terluka, ini benar-benar seperti tanpa tergores. Padahal terakhir kita melihat Jinbei ini ketika dia ingin melindungi teman-teman bajak laut mataharinya dan membiarkan Luffy untuk pergi dari sana, alias menjadi punggungnya lah. Dimana akhirnya Big Mom sendiri sudah datang dan siap menghadang ke seluruh bajak laut matahari plus Germa ini. Dimana mereka juga ikut melindungi kapal dari topi jerami ini agar bisa kabur. Nah pertanyaan lain juga adalah apa sih yang sebenarnya terjadi di Totoland ini atau pulau tempat markas Big Mom ini? Apakah mereka benar-benar berhasil menang melawan Big Mom dan akhirnya berhasil kabur? Opsi ini seharusnya sih yang paling tidak mungkin. Kita lihat sendiri skuad apa Big Mom di perang ini. Toh itu akan terjawab juga kenapa Jinbei sampai ke Wano Kuni tepat di waktu Onigashima ini. Alias bisa kita bilang Jinbei datang 2 minggu setelah Luffy ini ada di Wano Kuni. Intinya setelah 2 minggu dari awal Luffy ke kedatangannya. Toh jika dia berhasil kabur dengan para Germa, seharusnya dia bisa menyusul dengan lebih cepat. Mungkin akhirnya Big Mom lah yang datang duluan ke Wano Kuni selain Jinbei kan, dan dia pun dalam keadaan tidak tergores. Ya wajar lah, dia ini seorang Yonkou. Bahkan sampai sekarang saja belum ada orang yang berhasil menggores untuk tubuh dari Big Mom ini. Jadi untuk opsi jika Jinbei mengalahkan Big Mom ini langsung bisa kita coret. Nah prediksi saya adalah Jinbei dan Germa ini sudah dipastikan kalah di pertarungan itu jika harus melawan Big Mom. Dan akhirnya kekalahan mereka membuat mereka ditangkap dan dilempar ke penjara. Ya sama persis lah seperti Luffy dan juga Nami yang sebelumnya dilempar ke penjara milik salah satu anaknya itu. Dimana di sisi lain kita pun melihat orang-orang yang datang ke Wano Kuni ini hampir semua anak-anak Big Mom yang kita tahu, kecuali Katakuri dan juga Cracker, 2 orang yang dikalahkan oleh Luffy Sencho. Harusnya untuk Cracker yang keras kepala tidak mungkin lah jika dia tidak ikut, toh mereka tujuannya ingin membalas untuk Luffy ini kan. Yang berarti untuk Cracker ini pasti masih dalam keadaan yang tidak baik alias masih terluka lah, makanya dia tidak ikut. Tapi untuk Katakuri, Big Mom pasti menyuruh dia untuk menjaga Totoland ini, dan tentu saja Katakuri tidak akan lagi lah bertarung melawan Luffy, toh dia sudah dengan tulus menerima kekalahannya dari Luffy ini. Dan di saat Katakuri ini ditinggal sendiri di Pulau Totoland, dia tahu Jinbei yang sudah bergabung dengan Luffy ini secara ofisial. Akhirnya dia membebaskan Jinbei, dan jika kita ingat kata-kata Katakuri kepada Luffy ini yang dia sangat mempercayainya. Terutama ketika dia bilang dia akan mengalahkan Big Mom. Jadi di satu sisi Katakuri mempercayai Jinbei dan dia pun menyelamatkannya dari penjara tersebut. Dan di sisi lain bukankah Katakuri pun pasti butuh Jinbei untuk sampai ke Wano Kuni. Jinbei adalah seorang fishman dengan teknik mengemudi yang luar biasa hebat. Karena Jinbei yang bisa sampai ke Wano Kuni pun tanpa tergores itu sudah sangat mencurigakan sekali. Yang pasti ada pihak baik yang menolong Jinbei ini. Nah banyak juga yang bilang jika Kurohige datang ke Whole Cake Island,
Ya jika memang benar seperti itu, tentu saja dia tidak akan membebaskan Jinbei untuk datang ke Wano Kuni kan? Dan itu pun lagi-lagi masih sebuah teori. Nah, kenapa saya pun cukup yakin jika Katakuri sekarang berada di pihak Luffy. Oke, jika kita ingat kembali ke pertarungan mereka alias recap dikit lah pertarungan Luffy versus Katakuri yang sangat epic ini. Terutama di sesi akhirnya, di chapter saat Katakuri ini kalah, apa kalian sadar apa judul dari chapter itu? Ya, judulnya adalah The Last Request. Atau mungkin ini berarti permintaan terakhir lah. Dan kita pun lihat apa yang dimaksud dengan permintaan terakhir dari Katakuri di chapter itu. Terutama tentang apa yang tadi saya katakan ketika dia bertanya kepada Luffy, apakah dia akan datang kembali dan mengalahkan Big Mom. Jadi dari sini secara tersirat sebenarnya dia ingin Luffy untuk mengalahkan Big Mom ini, tapi Luffy benar-benar jawabnya jauh sekali jika dia ingin menjadi Raja Bajak Laut. Makanya di situ Katakuri berkata, kau terlalu jauh melihat ke masa depan. Bukankah dengan itu kata-kata dari Katakuri ini benar-benar sangat yakin dengan perkataan dari Luffy? Terutama dia yang ingin menjadi Raja Bajak Laut. Toh dia bilang kau terlalu jauh melihat ke masa depan, yang berarti dia percaya kepada Luffy. Nah tapi bang, bukannya kalau gitu berarti Katakuri jadi anak durhaka ya? Dia ngehianati ibunya sendiri. Lah bukankah sudah ada contoh sejati untuk saat ini mengkhianati orang tuanya, yaitu Yamato yang durhaka ke bapaknya Kaido. Yang sebenarnya masih banyak sih kemiripan antara Katakuri dan Kaido ini. Banyak yang bilang anaknya lah, tapi kita masih belum tahu dan bukan itulah yang akan kita bahas di sini. Karena jika kita lihat dari dalam lubuk hati Katakuri, dia ini seseorang yang sangat peduli dengan keluarganya sendiri. Bahkan di flashback kecilnya, dia menghajar orang-orang yang melukai saudaranya, yaitu Brule. Di lain sisi, Big Mom alias ibunya sangat kejam kepada anak-anaknya. Dia bahkan mengusir Lola, anak kandungnya, dan hampir membunuh Moscato dengan tantrumnya itu. Hal itu sebenarnya sudah sangat bertentangan sekali dengan ideologi dari Katakuri anaknya. Sebenarnya masalah Katakuri dan keluarga ini memang cukup mirip lah dengan Shirohige. Karena banyak juga sih yang bilang jika Katakuri ini akan menjadi the next Shirohige dan Luffy adalah Rogernya. Dengan kecintaannya kepada keluarga dan Katakuri juga, dia mempunyai paramesia yang luar biasa hebat sama seperti Shirohige. Toh paramesia dari Katakuri ini bahkan Oda menyebutnya sebagai paramesia tipe spesial. Satu-satunya paramesia tipe spesial yang Oda sebut di serial One Piece ini. Di situ Katakuri percaya Luffy akan menjadi cukup kuat untuk dapat melawan seorang Yonkou. Jika Katakuri akhirnya berpihak kepada Luffy, maka sudah hampir dipastikan Pulau Totolan ini akan berada di bawah naungan Luffy sebagai the next Yonkou. Karena perlu diingat juga, Luffy sejauh di Whole Cake Island dia hanya melukai satu orang loh. Dan itu pun adalah Cracker saja. Bahkan untuk Brule hanya dimanfaatkan tanpa dia melukai Brule ini sedikit pun. Ya mungkin dengan pasukan catur lah. Serta salah satu alasan juga kenapa Luffy menantang Big Mom dan ingin mengubah Fishman di bawah kekuasaannya juga. Ini bisa menjadi clue tentang hal ini kelak. Karena Fishman sebelumnya di bawah kekuasaan Big Mom. Dan jika Katakuri ini berpihak kepada Luffy, bukankah akan sangat pas sekali sekarang Fishman Island akan berada di bawah kekuasaan dari Luffy. Dan kekuasaan Big Mom sendiri akan berada di bawah dari Luffy jika Big Mom ini dikalahkan. Dan seperti yang tadi saya bilang, Katakuri berpihak kepada Luffy. Serta kita pun tahu Totolan ini adalah pulau tentang berbagai ras di dunia, ya seperti impian mulia dari Big Mom lah. Dia menginginkan untuk hidup berdampingan dengan semua ras yang ada. Sebenarnya itu juga bisa dijadikan impian Luffy kecil untuk menyatukan dunia dan membuat segala ras di dunia ini tidak saling menghina. Toh bukankah inti dari judul ini One Piece adalah satu bentuk, satu kepingan, dan itu ingin menyatukan semua orang di dunia ini. Serta mungkin alasan lain kenapa Katakuri butuh di Wano Kuni ini adalah Luffy butuh seseorang yang lain untuk dapat membangkitkan atau mengawakeningkan buah iblisnya. Ya selain Ryuo lah yang sudah dilatih oleh Luffy dan juga sedikit pengetahuan tentang Housoko no Haki-nya. Toh dari sisi kokanya alias Busosoko normalnya saja, untuk Katakuri ini levelnya sudah di atas Luffy. Bukankah kita lihat ketika Buso dari Katakuri saja bertarung dengan Luffy, di situ Luffy merasa kesakitan.
Ya tapi tetap sih jika dikatakan waktu latihan memang sudah terlambat. Karena untuk pertarungan utama atau klimaksnya sudah ada dekat-dekat ini. Tapi kemunculan katakuri yang bisa saja akan berada di momen epik ini patut kita nantikan sebagai karakter villain favorit kita semua. Apalagi anak Big Mom yang lain yang ada di Onigashima hanyalah Peros-Peros saja sebagai anak tertua Big Mom. Dan dia sekarang sedang melawan Nekomamushi. Jadi jika katakuri harus durhaka dan melawan ibunya, ya tidak akan ada anak yang lain yang tahu selain Peros-Pero ini. Toh bukankah sedikit diperlihatkan juga keinginan Peros-Pero ingin jadi kapten dari bajak laut Big Mom jika Big Mom ini tidak ada, di mana anak-anak yang lainnya memihak ke katakuri. Itulah nantinya saat Luffy akan memperhatikan bagaimana cara kerja dari awakening sebuah Devil Fruit, terutama untuk sesama tipe paramecia. Nah jadi begitulah menurut saya di mana alasan katakuri ada di Wano Kuni adalah salah satu alasan juga kenapa Jinbei bisa lolos dan sehat sampai ke Wano Kuni ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Nomi pamit and I'll see you guys next time.